Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan membahas kajian tasawuf, kajian yang biasa dibahas oleh Pak Nasrul Umar. Kebetulan sejak 2004 yang lalu saya memiliki guru yang sama. Salah satu guru kita yang sama adalah Tuanku Ali Hanafiyah yang zikir malam Jumat dibawakan oleh selalu Ustaz Jubair. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi ini mungkin sering kita dengar, tapi nanti kita akan kaji dan kemungkinan besar ada poin-poin penting yang sangat langka kita dengar, termasuk saya sendiri sebelum belajar kepada beliau dapat ilmu yang tidak saya dapatkan di kampus manapun. Mengenal diri, mengenal ilahi. Kata ulama, awaluddin ma'rifatullah. Yang pertama dilakukan dalam agama adalah ma'rifah, mengenal Allah. Kenapa kita penting mengenal Allah? Bayangkan saja, kalau kita saja punya istri, kita nggak kenal sama istri kita, bagaimana kita mau senang, sayang, cinta, mau dekat? Nggak kenal kita siapa istri kita. Nah, bagaimana cara kita menyembah Allah secara benar? Bagaimana kita mau khusyuk mengabdi kepada Allah? Bagaimana kita menjadi abdi Allah yang sebenar? Padahal kita sendiri nggak kenal siapa itu Allah. Ada orang mengenal dalam bentuk teori akal, maka lahirlah nanti ilmu filsafat, ilmu kalam. Ada orang kenal dalam bentuk jahir nas, melahirkan ilmu syariah fikih. Ada orang yang kenal dalam bentuk ilmu hati, ilmu rohani, yang disebut dipopulerkan oleh Tuanku Al-Hanafiyah dengan ilham sirnya ilmu rasa. Nah, ilmu rasa inilah yang jarang-jarang kita peroleh dari siapapun. Padahal sebenarnya inti spiritual Islam itu ada di dalam rohani, di dalam rasa itu sendiri. Nah, nanti kita jelasin. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang judul ini saya sebut dengan istilah mencari Tuhan yang hilang. Tuhan kok dicari? Kan gitu. Kenapa disebut demikian? Karena di dunia ini, kita umat Islam ini, kalau kita mau jujur, satu hari ada 24 jam. Kita tidur 8 jam, berarti ada tersisa 16 jam. Dari 16 jam yang tersisa, tanya hati kita, berapa jam kita merasa bahwa Allah ada bersama kita? Apakah lebih banyak kita rasakan Allah hadir bersama kita, atau lebih banyak Allah itu tidak ada, hilang dalam hati kita? Mungkin kita jujur, kalau kita mau jujur sejujur-jujurnya, umat Islam ini banyak buat dosa, banyak buat kesalahan. Karena ketika kita hidup beraktivitas sehari-hari, Allah itu sering kita rasakan tidak ada dalam kehidupan kita. Maka muncullah istilah, banyak orang beragama tapi seolah-olah tidak bertuhan. Ya, Muslim, agamanya Islam, tapi seolah-olah tidak bertuhan. Kenapa? Tak mengenal Tuhan, tak mengenal Allah. Ini masalah. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, coba renungi ayat yang pertama ini yang menjadi moto kita.
Walaqad khalaqnal insana. Kami yang menciptakan manusia, kata Allah. Wa na'lam. Kami tahu apa yang diketahui Allah, ma tuwaswis. Apa yang dibisikkan. Bisikan napas kita, gerakan napas dimengerti, diketahui oleh Allah. Bahkan kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat dari tulang leher. Tulang leher ini lambang kehidupan. Lebih dekat dari pernapasan kita. Ini firman Allah. Tanya hati nurani kita, apakah kita punya merasa bahwa Allah itu lebih dekat dari tulang leher? Berapa banyak di antara kita umat Islam bisa merasakan Allah lebih dekat dari tulang leher? Nah, ini problem juga, masalahnya masalah hati. Kita selalu merasa bahwa Allah itu bahkan sangat jauh, seolah-olah tidak ada. Kadang kita merasa Allah itu hanya ada di Ka'bah. Kalau kita haji umrah baru ingat Allah. Kadang kita merasa Allah itu hanya ada di masjid, keluar masjid Allah tak ada. Hilang-hilang Tuhan dari diri kita. Banyakkan hilangnya daripada adanya. Inilah problem. Masyarul muslimin, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat yang selalu dikatakan ulama untuk pentingnya mengenali Allah itu adalah wa man kana fi hadhi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa dhalla sabila. Siapa yang di dunia ini buta, di akhirat dia pasti lebih buta lagi. Jangan tahu dia siapa yang dia sembah, maka di akhirat mau ketemu siapa? Tak mengerti dia siapa yang dia sembah, maka di akhirat pun dia lebih bingung. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengenal diri, mengenal ilahi. Pertama kita lihat diri kita. Mungkin seluruh ahli ilmu sepakat secara teori diri kita ini terdiri dari jasmani dan rohani. Sepertinya belum ada teori lain. Jasmani dan rohani. Kalau jasmani kita ini tercipta dari apa? Allah mengatakan, kalau Bapak tanya kepada dokter, dok, jasmani ini terbuat dari apa? Dokter tidak tahu. Paling-paling dia katakan dari sperma. Ya. Kalau kita tanya ahli-ahli lain, mereka tidak ngerti. Kenapa? Karena mereka bukan mereka yang mencipta jasmani itu. Maka yang paling tahu sebenarnya jasmani ini tercipta dari apa adalah hanya langsung penciptanya. Sebagai muslim, kita yakin Allah yang menciptakan, maka kita ambil informasi dari Allah. Kata Allah, jasmani ini diciptakan min sulalatin min tin, dari saripati yang berasal dari tanah. Ya. Saripati yang berasal dari tanah. Maka bentuk jasmani ini ya warnanya mirip-mirip seperti tanah. Bapak Ibu, jasmani kita ini tercipta dari tanah bumi, bukan tanah sorga. Jasmani Nabi Adam itu diciptakan Allah dari tanah sorga. Maka kekuatan jasmani yang diciptakan dari tanah sorga dengan tanah bumi beda. Adam pertama kali diturunkan ke bumi, itu jasmaninya tahan dipakai ribuan tahun, karena unsur sorganya masih kental. Nah jasmani kita sekarang unsur sorganya sudah habis. Maka jasmani kita ini bisanya dipakai di bumi hanya 100 tahun kurang ke bawah. Jarang orang yang melampaui 100 tahun. Ya. Maka nanti di akhirat Allah akan berikan jasmani yang tercipta dari tanah sorga. Kenapa? Karena sorga kekal, tahan lama, kuat. Maka jasmani yang diberikan kepada roh kita adalah jasmani yang diciptakan dari tanah sorga. Maka kalau ibu cari dalam hadis sahih, tidak akan ketemu orang masuk surga kecil-kecil begini kayak kita, nggak ada. Semeter kotor kata orang Medan, nggak ada. Dalam hadis sahih, penduduk surga itu jasmaninya seperti Nabi Adam, gede-gede, sekitar 60 hasta, kayak raksasa. Ya. Dan awet, muda, sekitar umur 33 tahun, muda terus. Kalau jasmani ini 100
100 tahun, 80 tahun, jantungnya sudah mulai keropos, pencernaannya sudah mulai lemah. Kenapa? Ini dari saripati tanah. Maka karena jasmani kita ini diciptakan dari saripati tanah, secara rasionalitasnya jasmani kita ini membutuhkan energinya dari makanan yang kita ambil dari tanah. Itulah padi, beras, buah-buahan. Dokter bilang kalau kita kurang makan sayur buah, kurang vitamin C, bisa sariawan. Yang sariawan jasmani apa rohani? Jasmani. Rohani nggak sariawan. Ketika kita kurang makan buah, kurang vitamin A, maka kita akan rabun. Yang rabun jasmani apa rohani? Jasmani. Rohani nggak pakai rabun. Ya. Kenapa? Karena memang unsurnya berasal dari saripati tanah. Maka energi jasmani ini diambil dari makanan-makanan yang berasal dari saripati tanah. Maka alangkah tertipunya kita kalau kita tidak mau memahami hakikat diri kita. Kita hidup, yang kita cari apa? Yang kita cari kertas uang, kita cari mobil besi, kita cari batu rumah, kita cari apa lagi? Hah? Kita cari makanan yang berasal dari tanah. Yang kita cari hanya kebutuhan jasmani semua. Padahal kalau kita masuk ke kubur, jasmaninya dibawa kemana? Hancur. Jadi kita berjuang keras untuk sesuatu yang hancur. Rugi kita. Yang kekal itu rohani. Jasmani ini dipakai hanya sampai hari hisab saja. Ketika masuk Shiratal Mustaqim, jasmani ini tersaring, melebur, hancur, kemudian ruh terbang ke surga, diberikan jasad yang tercipta dari tanah surga. Maka tidak ada yang menjelaskan bahwa jasmani seperti kita ini kita bawa sampai ke surga. Tidak ada, carilah hadis ini, nggak ketemu. Ya, Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka hidup jangan berjuang hanya untuk jasmani. Yang dicari cuma kertas. Kenapa kertas kebutuhan jasmani? Kenapa? Besi, mobil, batu, rumah. Kenapa ini kebutuhan jasmani? Ya jasmani ini kan alam mandiri. Coba tanya ruh yang di alam ruh. Kalau kita bisa menembus alam ruh seperti Nabi Muhammad ketika Mi'raj, menembus alam ruh, jumpa dengan ruh Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, disambut pakai apa, Pak? Apa sambutannya di alam ruh? Kalau orang datang ke rumah kita lebaran, apa kita sambut? Sajikan makanan jasmani, kue, minuman enak, makanan enak. Betul? Nah, ketika rohani Nabi menembus alam ruh, Mi'raj, disambut pakai apa para nabi? Ada mereka sambut pakai makanan. Muhammad, ini kurma terbaik di tanah Arab. Muhammad, ini onta terbaik di tanah Arab. Tidak ada pakai kendaraan, tidak ada pakai kurma. Kenapa? Karena ruh tidak butuh alam seperti fisik begitu. Itu yang saya mau jelaskan, bahwa ruh kita tidak membutuhkan alam materi sebenarnya. Kenapa? Karena dia tidak tercipta dari saripati tanah. Yang butuh alam materi ya jasmani, sakarnya ruh kita ini. Tapi di alam ruh, Nabi Muhammad disambut apa? Ya Muhammad, silakan Anda imami kami sholat. Nabi Muhammad mengimami para nabi dan rasul. Sholat itu adalah kebutuhan rohani. Puncak spiritual, puncak kenikmatan rohani, puncak energi rohani itu ada dalam sholat. Maka ruh kita itu diciptakan sebenarnya dari apa? Kalau jarak jasad kita tadi jasmani dari saripati tanah, ya, maka kebutuhannya benda-benda yang berasal dari tanah, makanan, tumbuhan, binatang yang hidup di atas tanah. Sedangkan jasmani kita diciptakan dari apa? Sedangkan ruh kita diciptakan dari apa? Ada yang tahu? Ada yang mau jawab? Dari Allah. Bahasanya diperbaiki. Jangan dari zat Allah. Dari apa diciptakan? Bahan ciptaannya apa?
Coba tanya diri kita, iya ya, ruh saya dari apa ya? Ruh kita sendiri tidak kenal kita, Pak. Salah satu ayat yang sering digunakan ulama memagari kita, yas'alunaka anir ruh. Mereka bertanya Muhammad kepadamu tentang ruh. Katakanlah, qulir ruhu min amri rabbi. Ruh itu urusan Tuhanku. Bapak sudah pernah baca asbabun nuzul ayat ini? Sudah pernah baca? Ayat ini turun ketika orang Yahudi rame-rame bertanya kepada Nabi. Maka turunlah ayat yang menjawab seperti ini, sesederhana ini. Memang Allah memberikan ilmu kepada kita sedikit, tapi apakah kita sudah merasakan ilmu yang sedikit diajarkan Allah sudah cukup banyak untuk kita? Sudah cukup banyak. Orang sudah mampu kan tarik sah. Ya. Apalagi tentang ilmu ruh. Tapi ketika nanti yang bertanya sahabat Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib, Salman Al-Farisi, sahabat-sahabat dekat bertanya kepada Nabi tentang ruh, apakah jawaban Nabi sama? Tidak sama. Maka Nabi menjawab kajian-kajian ruh. Ibnu Qayyim sudah mengumpul riwayat tentang ruh, ditulisnya kitab ruh. Di sana banyak hadis-hadis sahih ditambah dengan cerita-cerita ulama besar dan para tabi'in tentang ruh. Itu cukup, itu bisa membantu untuk periwayatan hadis, bisa membantu. Maka ketika kita baca ruh yang dalam kitab ruh saja, itu sudah membantu menunjukkan bahwa kitab ruh itu sebenarnya dalam kajiannya. Ya. Jadi Bapak Ibu, apa yang saya inginkan dari ini penjelasan ini, saya ingin jangan ketika kita membahas ruh, pengetahuan ruh kita sama dangkalnya dengan jawaban Allah kepada orang Yahudi tadi. Mereka bertanya tentang padamu tentang ruh, katakanlah ruh tentang urusan Tuhanku. Sudah, sampai situ tahu kita ruh. Kumpullah ayat-ayat, hadis-hadis yang bicara tentang ruh. Apa masalah? Kumpullah pendapat ulama-ulama muktabar tentang ruh. Apa pendapat mereka? Kaji diri kita sehingga kenal kita. Maka pendapat yang paling masyhur mengatakan ruh kita ini diciptakan dari nur, cahaya. Ya. Diciptakan dari nur, cahaya. Nah, ketika ruh kita diciptakan dari cahaya, secara rasionalitas, apakah mungkin cahaya membutuhkan padi? Apakah mungkin cahaya membutuhkan batu? Tidak butuh. Maka ruh kita sebenarnya tidak membutuhkan itu. Hanya saja ruh ini melekat pada jasmani, sehingga jasmani itu melekat pada hawa nafsu dan setan, bisa menekan rohani kita untuk berbuat maksiat ketika mereka terganggu. Itu saja cara kerjanya. Tapi sebenarnya kalau rohani kita kuat, maka miskin harta. Rohani kita kuat, miskin harta tidak membuat orang durhaka, rubuh. Nabi Ayub kurang miskin apa? Dalam riwayat walaupun ada kata lama, ini hancur badan ini, Pak. Hancur badannya. Sekitar 20 tahun mengalami penderitaan. 18 tahun Jibril datang. Yuk sudahlah, kamu minta mohon sama Allah sajalah supaya disembuhkan. Apa kata Nabi Ayub? Jibril, aku malu pada Allah. Kenapa begitu? Aku senang, bahagia, banyak harta. Itu diberikan Allah, diberikan kenikmatan banyak itu 20 tahun. Sakit begini baru 18 tahun. Sudahlah, belum sebanding. Ntar aja kalau sama 20 tahun nanti akhirnya baru aku doa minta disembuhkan. Tuh. Kenapa bisa begini? Malu mohon kepada Allah untuk disembuhkan. Bayangkan dengan rohani kita hari ini. Kekurangan sedikit langsung minta. Gak ada rasa malunya sama Allah. Ya. Bayangkan roh di tingkat Nabi. Nah ini bedanya. Kenapa bisa begitu? Karena ruhnya itu benar-benar mengenal Allah, memiliki rasa-rasa yang sangat dekat kepada Allah tadi. Rasa cinta kepada Allah, rasa yang sangat dekat kepada Allah. Inilah sebenarnya inti spiritual Islam. Kekuatan spiritual Islam itu adalah di rasa ruh itu sendiri. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka karena ruh kita ini diciptakan dari cahaya, sumber energi ruh kita dari mana? Tentunya sumber energi ruh dari sumber cahaya. Siapa sumber cahaya? Sumber cahaya dalam surah Cahaya, bukalah surah Cahaya ayat 21.
Surah 24 ayat 35, 36, 37. Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu sumber cahaya langit dan bumi. Maka energi ruh kita langsung berasal dari Allah. Ya. Maka ketika kita sholat, itu terhubung rohani kita ke Allah, itu memberikan kekuatan rohani kepada kita. Sebenarnya kuncinya di situ, kunci agama itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itulah apa amalan Nabi yang tak pernah beliau tinggalkan? Amalan yang tak pernah ditinggalkan beliau satu. Kalau amalan lain selain yang wajib kadang ditinggalin. Yang tak ditinggalkan beliau amalan ruhaninya adalah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahyani. Rawahu Muslim. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingat Allah, berzikir kepada Allah dalam setiap aktivitas hidupnya. Dalam bab kajian sholat malam, sholat tarawih, Aisyah bertanya, Rawahu Bukhari, "Ya Aisyah, ya Rasulullah, apakah engkau juga tidur?" Sholat Rasul disebut 8, 3 itu macam riwayatnya. Kemudian di ujung hadis dikatakan, "Ya Rasulullah, apa kau juga tidur?" "Iya, tetapi mataku yang tertidur, wa qalbi, sedangkan hatiku tidak tertidur." Hati dan rohani. Ketika kita tidur, yang tidur jasmani apa rohani? Jasmani. Ruh butuh istirahat tidak untuk tidur? Malaikat saja yang kekuatannya di bawah ruh kita itu tahan tidak tidur sepanjang masa, apalagi ruh kita yang membutuhkan tidur istirahat itu jasmani Pak. Yang kita pakai lelah dia. Ruh tidak butuh tidur. Ya. Karena ruh kita ini sangat kuat, energinya luar biasa kalau dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin. Maka sebenarnya Nabi itu setiap aktivitasnya dia terhubung ruhnya kepada Allah. Kalau bahasa logika sederhananya begini Pak. Tadi saya sebut ruh tercipta dari cahaya. Maka energinya berasal dari sumber cahaya. Kita lihat kerja cahaya. Ini contohnya lampu ini. Kenapa lampu ini hidup? Karena terhubung kepada sumber cahaya. Pembangkit tenaga listrik PLN. Coba putus hubungannya kepada sumber cahaya, mati. Energi tidak ada. Maka Nabi dengan tegas mengatakan dalam bab zikir, "Masalul ladzina yadhkuruna walladzina yadhkur kama salihali wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah persis perumpamaan orang yang hidup dan mati. Rawahu Bukhari Muslim. Ya. Terhubung zikir, terhubung rohani ke Allah, hidup, lampu hidup. Terhubung ke PLN, pembangkit tenaga listrik. Terputus hubungan kita kepada Allah, putus zikir, mati. Lampu mati. Enggak ada energi, maka dikuasai setan. Maka baca ayat zikir. Semua manusia buat jahat dikuasai setan. Ketika tatkala mereka lamma nasuma zukiru, ketika mereka melupakan Allah, putus zikirnya. Maka semua pelaku maksiat diawali putusnya hubungan ruhaninya kepada Allah. Maka kita tidak akan ketemu ketika pelaku maksiat mau maksiat, curi motor, curi mobil, berdoa, berzikir dengan khusyuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Pernah lihat? Gak akan pernah terjadi. Orang mau korupsi, ya Allah tolong aku ya Allah ya Allah. Gak pernah. Bismillahirrahmanirrahim. Gak pernah. Nabi Yusuf terhalang untuk melakukan maksiat kepada Zulaikha karena zikir. Terdapat tanda-tanda ingat Allah. Diingatkan oleh Allah. Maka ketika kita lupa kepada Allah, Allah jadikan kita lupa kepada diri sendiri. Maka jadilah nanti kita dikuasai setan dan hawa nafsu. Fa inna hizbus syaitan humul golongan setan itulah yang akan kalah. Kuncinya di situ. Di zikir itu. Maka Nabi tidak pernah. Maka Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam, cara Al-Hikam mengatakan ada 5 amalan untuk diangkat menjadi wali kekasih Allah. Salah satu amalan itu disebut adalah zikir tidak boleh putus. Zikrullah, hati terus-terus. Ya. Nabi tidur saja berzikir. Gimana cara tidur berzikir? Belum sampai ilmu kita. Ya.
Tidur nggak pernah zikir kita. Kenapa? Belum sampai. Ada semakomnya tertentu. Kalau sudah sampai, bagi orang yang sudah punya pengalaman bisa. Apa yang dikatakan Nabi itu bisa dibuktikan. Itu tidak bohong. Ya, tidak bohong. Karena yang butuh tidur itu cuma jasmani, ruh tidak, hati tidak. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau kita kaji tentang diri kita ini begini. Isinya di dalam, bagian dalam. Kalau bagian luar semua kita tidak tahu, tidak perlu kita bahas. Wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan dari ruhku. Aku tiupkan dari ruhku. Kata-kata nafaho oleh Ibnu Taimiyah yang beliau agak tekstual mengatakan ruh itu berbentuk udara, maka disebut nafakhtu. Aku tiupkan dari ruhku. Ibnu Abbas dalam tafsirnya mengatakan roh itu seperti cairan halus, lembut yang berpusat pada cahaya. Oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, Al-Ghazali dan ulama yang semisal Ibnu Arabi yang mengkaji ilmu hati, mereka mengatakan, mayoritas mengatakan roh itu diciptakan dari cahaya dan berbentuk cahaya yang halus seperti jisim halus. Nah, wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan dari ruhku. Ditiupkan Allah ruh. Ruh yang ditiupkan Allah itu oleh guru kita disebut dengan nurani. Ya. Ruh yang ditiupkan oleh Allah itu sebelumnya sudah memiliki tauhid. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidina. Apakah aku Tuhanmu? Ya. Sebelum dimasukkan ke tubuh. Maka sebenarnya seluruh kita Bapak Ibu punya keyakinan tauhid yang sama. Sama-sama mentuhankan Allah, sama-sama yakin Allah Tuhan, Rabb kita. Semua punya. Maka sejahat-jahat Firaun pun memiliki fitrah itu. Firaun itu jago sihir, ilmu ruhaninya, ilmu batinnya, ilmu kebatinnya luar biasa. Sehingga para penyihir takluk di bawah kekuasaannya. Saking hebatnya ilmu ghaibiyahnya, apa yang dia lakukan? Mengaku menjadi Tuhan. Durhaka. Tapi pada akhir kehidupannya tenggelam di Laut Merah, apa yang dia katakan? Abantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Telat. Tapi itu muncul dari dalam. Maka salah satu ilham yang diterima guru kita, hai manusia, kamu bisa mengingkari nikmatku, tapi kamu tidak bisa mengingkari keberadaanku, terutama dalam kondisi sangat terjepit. Ketika dalam kondisi terjepit, manusia tak mampu mengingkari Tuhan. Semua menyeru Tuhan, ateis menyeru Tuhan. Allah sering membuat perumpamaan dalam Quran. Ketika berada di lautan, diterpa ombak yang sangat dahsyat, dia akan menyeru Tuhan, karena tidak ada lagi kekuatan yang dia anggap menyelamatkan dirinya, bisa menyelamatkan dirinya di tengah lautan kecuali Tuhan. Di dalam rumah yang sangat terbakar, hancur, kita berada di tengah-tengah, maka kita akan menyeru Tuhan, karena kita merasa tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan diri kita kecuali Tuhan. Maka nurani itu sebenarnya memiliki tauhid yang sangat dahsyat. Kenapa dia bisa tidak yakin sama Allah, ragu dia kepada Allah? Karena ada di sana akal yang dimainkan, yang menipunya, digunakan bersekutu dengan hawa nafsu, sehingga keyakinan itu melemah, lama-lama bisa roboh. Dan itulah kita diuji. Nanti kalau kita masuk surga, hawa nafsu dan akal itu kita bawa, Pak. Tidak kita tinggal, dibawa. Itu ujian buat kita. Tentara yang paling kuat dalam diri kita, yang paling dahsyat adalah hawa nafsu. Maka manusia yang paling bagus itu, kata Nabi, siapa? Yang paling kuat itu sebenarnya kan orang yang al-qayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dahu, mampu menundukkan, mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsunya termasuk dalam dirinya. Maka dalam Quran, hawa nafsu itu karena cenderung untuk kejahatan, cenderung dimanfaatkan setan, dilarang Nabi bicara berbuat menggunakan hawa nafsu.
wala wama yantiqu 'anil hawa. Muhammad itu tidak pernah bicara pakai hawa. Wala tattabi ahwa'ahum, jangan ikuti hawa-hawa mereka. Apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Sudahkah kamu melihat betapa banyak manusia menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Kenapa? Apa yang diinginkan hawa nafsunya dia arahkan kaki kanan semua seluruh tubuhnya mengabdi kepada keinginan hawa nafsu. Apa yang diinginkan Tuhannya, diperintahkan Allah, dia tidak peduli. Yang diinginkan hawa nafsunya yang dia pedulikan, dia tuhankan hawa nafsunya. Maka dalam diri kita ini musuh kita hawa nafsu. Maka setan jin korin itu masuknya lewat hawa nafsu. Baru menembus lapisan, menembus akal. Akal itu bisa kita pahami berada di luar hati atau di lapisan hati paling luar. Kalau dalam bahasa Quran, alladzi waswisu fi sudurin nas, yang memberikan was-was kepada sudur. Sudur itu lapisan hati paling luar. Lapisan hati itu kan 4 secara umum. Sodrun, dada, qalbun, lapisan hati kedua, kemudian fuad, mata hati, yang keempat adalah lub, inti hati. Kalau kita bisa menembus mata hati fuad saja, dalam surah An-Najm fuad itu digunakan untuk memandang malaikat Jibril. Kalau menggunakan mata kepala tidak bisa. Maka jangan heran kenapa ada nabi wali bisa melihat malaikat, bisa melihat jin, bukan pakai mata kepala. Ya. Alam ini Pak, Bu, bertingkat-tingkat, halus. Alam kasar manusia, lebih halus dari manusia alamnya jin. Ya. Setelah alam jin lebih kasar, lebih halus lagi masuk alam malaikat, lebih halus lagi masuk alam roh. Bertingkat-tingkat alam ini, dimensinya, dimensi kita, alam kita dengan alam jin sama, tapi frekuensinya beda. Maka kalau kita mau bisa menembus jin, tapi ini bukan tujuan, tidak bisa dengan pakai mata kasar, harus masuk ke frekuensinya. Bapak kita masuk ke frekuensi, kita berada di frekuensi FM, tak bisa kita tembus SW. Kalau kita tidak punya alat untuk konversi, nggak bisa. Kalau nggak bisa nembus, nggak bisa lihat, nggak bisa dengar. Nah, tapi saya katakan kebersihan rohani, kebeningan rohani, tujuannya adalah dekat sampai ke Allah. Sedangkan bisanya seorang menembus alam jin, menembus alam malaikat, menembus alam ruh, ini godaan. Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan setannya orang makrifat adalah alam malakut. Setannya orang yang melakukan perjalanan, ini setan semua Pak, godaan. Tahu kita kenapa dukun itu tersesat? Banyak dukun tersesat karena mereka ketika bisa menembus alam jin, ketika mereka bisa menembus alam jin, mereka berhenti di sana bersekutu dengan jin jahat, membuat keburukan. Mereka berhenti, padahal perjalanan rohani itu baru langkah paling awal. Perjalanan rohani itu harus menembus alam lahut. Oleh Pak Nasar disebut dalam berpeliga alam ketuhanan. Nah, oleh ulama tasawuf disebut dengan alam lahut, alam ketuhanan yang Allah saja ada di sana. Nah, kalau kita mau kaji secara mendalam, perjalanan rohani itu adalah perjalanan rohani menembus alam ketuhanan. Untuk sampai ke alam ketuhanan, kita harus bisa menembus nurani. Kenapa? Nurani inilah yang paling dekat dengan Allah. Nurani inilah yang oleh guru kita disebut dengan sifat Allah. Akunya Allah dalam diri kita namanya nurani, tapi akunya sifat, bukan aku zat. Aku zat itu beda. Manusia tidak boleh disamakan dengan Tuhan. Bisa menembus nurani. Maka kalau Bapak Ibu mempelajari apa sih yang dimaksud dengan hadis, ini kita kaji ilmuannya. Apa yang dimaksud dengan hadis? Apa bedanya dengan Quran? Apa bedanya dengan hadis kursi? Kalau Quran, lafaz maknanya dari Allah. Kalau hadis kursi, lafaznya dari Nabi, maknanya dihunjam ke hati nurani. Kalau hadis, lafaz dan maknanya berasal dari nurani Nabi Muhammad SAW. Tidak ada ulama dalam ilmu hadis mengatakan hadis itu lafaz maknanya berasal dari Allah dua-duanya. Dari nurani Nabi.
Maka kebenaran yang ada dalam nurani itu mendekati kebenaran wahyu. Kebenaran hadis sahih, hadis mutawatir sedikit saja di bawah wahyu. Mengingkarinya kafir kalau mutawatir. Tidak ada ulama bilang bahwa hadis itu berasal dari Allah. Tidak ada. Lafaz makna berasal dari hati nurani Nabi. Maka membaca hadis dengan baca Quran beda pahalanya. Baca Quran karena lafaznya dari Allah, 1 huruf 10 hasanah. Baca hadis lafaznya dari nurani Nabi tidak sama. Maka peringkatnya beda. Makom, ketinggiannya, kedalamannya. Nah, masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ruh kita ini, yang sedikit mengkaji ruh, hati kita ini badannya adalah ruh. Hati sama ruh nyatu. Hati, ruh, rasa nyatu. Di mana ada ruh, di situ ada hati, di situ ada rasa. Ya. Kalau ruh dan rasa itu tidak bisa dipisah. Kalau dalam diri kita di ruh pergi, maka kita tidak bisa merasa. Perhatikan orang yang meninggal, tarik hidungnya, ada gerakan? Gak ada rasa. Tarik kakinya gak ada rasa. Potong-potong jasmaninya, jasadnya juga gak ada rasa. Gak ada jeritan. Tapi jangan dilakukan, nanti ditenang ahli baik. Tapi ketika kita masih hidup, ada rasa. Di mana ada ruh, di situ ada rasa. Jasmani yang ditinggal oleh ruh tidak memiliki rasa. Maka dalam ibadah apapun, ruh harus dilibatkan karena dia hamba Allah. Amalan yang tidak melibatkan ruh, kualitasnya sama dengan tasbih binatang. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tak melibatkan ruh, tak melibatkan rasa. Apa bedanya? Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Burung-burung bertasbih, tapi mereka tidak melibatkan rohani. Kualitasnya rendah. Maka masyarakat muslimin, ruh kita ini, rasa itu kalau dikaji dia 3 jenis. Ya, 2 versi ini ada mengatakan rasa jasmani. Rasa jasmani kalau kita kaji dalam kitab Syekh Abdul Qadir Jilani, rasa jasmani ini ruh jismani yang membuat kita bisa merasa di jasmani, itu ruh paling luar, lapisan luar, namanya ruh jismani. Rasa jasmani lah kita gerakan makan minum. Ya. Kemudian yang kedua ada rasa ruh, rasa rohani, sedih, ya, senang, itu rasanya di ruh. Beda. Bapak ketika kita wisuda sarjana, kemudian makan bakso, kita suka bakso. Bapak suka apa, Pak? Suka bakso. Mana lebih enak makan bakso daripada di wisuda? Mana lebih nikmat? Hah? Wisuda kan? Lebih menyenangkan kita wisuda. Kenapa? Karena rasa di ruh lebih nikmat tingkatannya daripada rasa yang ada di jasmani. Kalau makan bakso itu rasa jasmani. Di atas rasa jasmani ada rasa ruh, lebih dalam, lebih nikmat. Nah, rasa ruh, senang, bahagia, wisuda. Nah, di dalamnya lagi ada rasa nurani, itu cinta kepada Allah. Ya. Cinta. Nih. Kita mau nikah sama seseorang, tahu-tahu kita terpisah. Tiba-tiba lebaran setelah setahun pisah, dia datang ke rumah kita, kaget, rindu banget, rindu berat, jumpa dengan orang yang sangat dicintai, dirindui. Mana lebih nikmat daripada makan bakso? Bisa dibedakan, dibandingkan jauh panggang dari apa. Itu baru cinta kepada manusia. Kalau cinta kepada Allah, kedahsyatannya jauh lebih hebat. Yang ada di nurani. Cinta kepada manusia, kata guru kita, hanya ada di ruhani. Itu cintanya masih bohong-bohongan saja, masih sering disertai hawa nafsu. Tapi kalau cinta kepada Allah yang ada di nurani, itu tulus, ikhlas. Makanya Nabi Muhammad itu tidak mau meninggalkan dakwah ini, walau bulan di tangan kanan, matahari di tangan kiri. Apapun yang terjadi, ruhani tetap jalan.
Antara susah dan senang itu rata saja Pak. Dirasa rohani. Kenapa? Rohaninya sangat kuat, nuraninya hebat. Nah, maka sebenarnya kalau kita beribadah dalam Islam, spiritual Islam, yang diajarkan Wali Songo sebenarnya zikir yang diajarkan Wali Songo, zikir yang telah dibahas secara mendalam dari Nabi SAW dan sahabat adalah zikir kolbu, zikir ruhani, zikir yang melibatkan rasa. Beginilah model ilmunya Pak. Ya, setelah saya coba mendalami ilmu rasa, dapatlah kita kesimpulan. Jadi sholat itu kalau kita mau khusyuk, rasa itu harus dilibatkan. Orang yang tidak melibatkan rasa dalam sholat dijamin tidak bisa khusyuk. Kenapa? Kalau hamba hanya mengandalkan akal dalam sholat, akal itu terhubung kepada hati, sodrun, lapisan paling luar. Di situ tempat setan. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Begitu kita sholat, Allahu Akbar. Dompet tadi di mana ya? Udah setengah jam nyarinya, jadi takutnya hilang pula. Mulai nyari dompet. 2 rakaat sholat subuh nyari dompet Pak. Kari terus Allahu Akbar, kata baru nyari terus. Aduh, kamar mandi tadi nggak ada, tempat tidur nggak ada. Mau salam rakaat terakhir lagi tahiyat, teringat dibisikin setan. Oh iya ya, dompet gua rupanya di dalam laci mobil. Semalam jam 12, jam 1 mau bayar lupa ngambil dari kantor, lupa masukin ke kantong. Astagfirullah, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Ada nggak yang begitu sholat? Nah, kenapa begitu sholatnya? Karena hanya pakai ini, mengandalkan kekuatan akal. Konsentrasi dengan khusyuk di hati beda. Maka ulama yang mengkaji hati akan mengatakan khusyuk itu adalah hudurul qalbi. Baca kitab Ihyaulumuddin. Kebetulan skripsi saya di S1 adalah khusyuk dalam sholat menurut Al-Ghazali. Hudurul qalbi, hadir hati. Bukan konsentrasi. Konsentrasi itu nih tempat masuknya setan, lapisan hati paling luar, sudur namanya. Tempat ketenangan dekat dengan Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Lapisan hati kedua, qulub Pak. Maka kalau sholat gunakan hati, qulub. Lapisan kedua gunakan rasa, baru sholat itu nikmat. Maka sholat tanpa rasa gak enak. Bapak Ibu mau gak masuk surga? Tapi ketika dimasukkan surga, surga gak ada rasa. Gak mau. Maka ketika saya kaji tentang ilmu rasa ini, lama saya kaji, Allah berikan kepahaman dikit-dikit. Karena di kampus kajian ini gak ada. Kepahaman bagaimana? Saya merenung-renung, saya rasa-rasakan, ketemu saya konsep ternyata manusia hidup ini nyari rasa. Nyari rasa semua. Apa buktinya? Kita buktikan. Bapak Ibu nyari uang banyak-banyak buat apa? Nyari rasa. Rasa nyaman. Kalau uangnya banyak, ratusan triliun nyaman. Udah gak kerja aman. Malah bisa kamu kerja lagi. Uangnya sudah cukup banyak. Udah itu aja deh, gak usah kerja lagi. Tapi kalau uang diberikan kepada kita, lu mau gak bawa itu? Tuh ada uang 1 karung. Mau? Buat? Iya, gak apa-apa. Ambil aja. Tapi lu lihat tuh 3 ada brimob pegang senapan, itu tentara. 5 orang pegang senapan, kepalanya senapan mereka diarahkan ke kepala lu kalau lu bawa itu. Mau ambil gak? Waduh, gak jadi Pak. Kenapa? Gak nyaman kita ya? Maka manusia nyari uang yang dicari rasa nyaman. Kita beli mobil, apa yang kita inginkan dari mobil? Rasa juga. Rasa juga, pasti rasa. Kenapa kita mau bermacam ria di Jakarta Bintaro ini? Naik mobil bermacam ria, tiap hari naik mobil macam ria. Karena rasa. Kenapa? Naik mobil lebih enak rasanya dari motor, dari sepeda, dari jalan. Maka walaupun macet masih tetap lebih enak rasanya, ada AC-nya. Gara-gara rasa orang siap macet. Betul? Contoh manusia nyari rasa ketika beli mobil. Kita kerja di perusahaan, bosnya bilang, besok lu ikut saya ya. Kemana bos? Besok kita seluruh kantor cabang ke Bandung, ke Surabaya, seluruh Pulau Jawa. Baik bos.
Ini ada mobil ini satu Avanza, satu lagi mobilnya supercar. Avanza ini cuma 200 jutaan, minggu yang lalu saya beli. AC-nya masih bagus. Supercar ini saya beli 27 miliar loh. Cuma AC-nya rusak. Dibuat anak saya masih inden, nunggu sebulan lagi dari Jerman baru bagus. Lu mau pilih mana? Naik Avanza atau naik supercar yang 27 miliar? Hah? Gak laku Pak, 27 miliar. Gak laku. Kenapa? Gak ada AC-nya. Kalau siang panas, rasanya gak disertai dengan rasa. Itu tandanya manusia nyari rasa. Ya. Kalau nggak dibarengi rasa, nggak mau manusia nyari. Begitu juga makanan. Kenapa narkoba itu sangat mahal? Dicari, dibeli orang, diperjualbelikan secara paksa. Karena roso. Kata almarhum Barijal, roso. Kenapa begitu? Kata orang yang sudah mengalami, kalau makan narkoba itu katanya play, kayak di sorga. Bohong ah. Masuk sorga aja belum pernah, bohong-bohongin orang lagi. Ya, belum apa-apa Pak. Mabuk kita dalam zikrullah itu lebih nikmat dari narkoba. Ya, mabuk dalam zikrullah dirasa rohani dan nurani jauh lebih nikmat. Kata Ghazali, di nurani itu jauh lebih nikmat dari hubungan suami istri. Belum ada apa-apanya itu. Kenapa? Karena itu hanya dirasa jasmani. Rasa nurani itu jauh lebih nikmat. Puncak rasa jasmani, puncak rasa nurani, rohani kalah rasa jasmani. Jadi manusia ini rata-rata salahnya mencari rasa di jasmani saja Pak. Ya. Salahnya kita, makanya rohani kita lemah, kerokok, sholat nggak bisa usuh-usuh. Kenapa? Yang berfungsi jasmani. Kita makan enak, jasmani kita sehat, enak. Tapi kalau jasmani sakit, makan enak, batu sama rendang sama aja pahit Pak. Kenapa? Jasmaninya sakit. Menghadap Allah, ruhani sehat, nikmatnya setengah mati. Ruhani sehat, tapi kalau sakit, wa idza qamu kusala, kalau berdiri malas. Itu kasih orang munafik, ruhaninya sakit. Kenapa sholat tidak terasa nikmat? Nabi jujur Bapak Ibu, ada 3 hal yang paling kucintai di dunia ini. 3 hal ini sangat nikmat. Pertama, wangi-wangian, nikmat sekali kalau cium wangi yang cocok sama kita Pak. Mobil kita pun pinginnya kayak gini lah wanginya. Yang kedua, wanita yang punya istri paham wanita ini sangat nikmat. Ada yang nemani hidup. Di atas wanita apa? Sholat qurrataini. Sholat itu jauh lebih nikmat dari wanita dan wangi-wangian. Itu puncak kenikmatan rohani spiritual itu di sholat itu. Tapi kenapa kita masih, kalau jujur ya, mana lebih nikmat? Makan bakso dari sholat? Hah? Nikmatan mana? Makan rendang dari sholat Pak? Coba tanya diri kita. Kalau masih nikmatan makan rendang, makan bakso dari sholat, pertanda rohaninya belum sempurna. Jasmaninya yang masih sehat, rohaninya belum sehat benar. Tapi kalau rohaninya sudah sehat benar, Allahu Akbar, menggebu-gebu rasa itu Pak, mengumpul. Ya Allah, Imam Ali ditarik dari kaki, jelas panah. Ada jeritan? Kenapa? Nih, rasa jasmani sakit kalah dengan rasa nurani. Kalau rasa rohani sudah bermain, rasa jasmani tidak mengganggu. Ya. Umar bin Khattab lagi sholat, ditikam Abu Lulu, cia dari belakang, keluar ususnya. Ada jeritan dalam riwayat? Riwayat yang saya baca gak ada jeritan, jatuh. Pingsan, kemudian siuman sadar. Sudah selesai sholatnya? Sudah. Siapa yang menikam saya? Abu Lulu. Tak lama menikam. Coba kita yang sholat, Allahu Akbar, tusuk belakangnya Pak, pakai bambu. Belum tembus saja sudah jadi. Kenapa? Rasa jasmaninya kuat, rasa ruhaninya lemas sekali. Kenapa? Bagaimana mau sholat kita khusyuk? Karena kita tidak pernah mengaktifkan rasa ruh itu.
Rasa ruh itu Pak harus diasah, baru tajam, baru bisa ngepul. Maka sholat akan nikmat. Bagaimana cara mengaktifkannya? Nah, Al-Quran memberikan petunjuk. Kuncinya di situ, di surah An-Nur itu, cahaya itu. Nah, Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang dikehendaki. Siapa yang dibimbing Allah? Duh, zikir pagi petang. Habis sholat subuh itikaf zikir. Habis sholat asar itikaf zikir. Tiap hari. Kalau sudah mampu nanti, maka kita akan berzikir dalam setiap waktu. Rijalul la tulhim tijaratu wala bay'un. Kita jual beli, kita bisnis, properti, kita bisnis apapun. Bisnis kita tak mampu lagi membuat kita lupa dari zikrullah. Itu pengaruhnya kalau kita mengamalkan ayat sebelumnya. Itulah kunci kekuatan rohani spiritual. Allah sudah sebutkan dalam surah An-Nur. Allah akan bawa bimbing kepada cahayanya. Siapa itu? Yang menghidupkan rohaninya, rasa ruh. Ya. Jadi ketika kita berzikir sholat, membantu supaya sholat enak, dibantu. Ruh itu diaktifkan rasanya, Pak. Zikir rasakan, Pak, Bu. Ya, sebenarnya Pak, kita hidup ini sangat tergantung kepada Allah. Coba tarik nafas kita. Tanya, oksigen, nafas. Jantung kita yang cipta siapa? Dokter Singapura? Dokter Amerika? Dokter Jauli? Bukan. Yang menciptakan Allah. Yang menyuruh jantung ini berdetak siapa? Allah juga. Oksigen yang mencipta siapa? Allah. Bukan dokter Singapura Pak yang cipta oksigen, Allah. Ya. Bisakah kita hidup tanpa oksigen? Gak bisa. Nah, jantung kita ini berdetak atas perintah Allah. Kita tidak bisa berintah, jantung, gua mau sholat subuh nih, lu diam bentar ya. Habis sholat subuh nanti berdetak, bisa? Gak bisa. Jantung, lu jangan detaknya tik tik lama banget, detaknya tik 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 itu aja, bisa? Gak bisa juga. Jantung kita sendiri gak bisa kita perintah, Bapak Ibu. Rasakanlah, bisa gak diperintah itu? Gak bisa. Jantung itu bergerak atas izin Allah. Dalam filsafat Islam, kausa prima, penggerak awal segala benda adalah Allah. Sumber gerakan pertama adalah Allah. Tembuslah itu, rasakan. Maka ketika gini, rasakan napas itu. Dari mana asalnya? Cari sumber napas itu dari mana? Kalau ketemu sumbernya, itulah yang disebut makrifat. Ketemulah kita dengan nurani, akan berjumpalah kita dengan innani anallah. Akulah Allah. Akan dengar suara Allah begitu, yang tidak berbentuk huruf. Dan itu sangat sulit perjalanan itu. Lebih mudah kita nyari harta sebanyak-banyaknya daripada menembus. Itulah perjalanan spiritual. Kalau kita mau kaji secara mendetail yang diurai ulama. Maka kalau sudah sampai ke situ, luar biasa. Itulah yang disebut dengan istilah makrifat oleh kalangan ulama yang mengkaji ilmu hati. Dan tidak semua orang yang mau menempuh perjalanan spiritual dalam seperti ini. Terakhir, dalam hadis sahih semalam, walaupun hadis ini sering saya baca, tapi ketika saya baca semalam saya kaget. Khairul tabi'in Uwais. Ini rawi Muslim hadis sahih. Sebaik-baik tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Saya kaget. Kok ada kata khair? Sebaik-baik tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Kok enggak sebaik-baik tabi'in fakihnya Imam Malik, fakihnya Imam Hanafi? Jadi tanda tanya ke saya. Kok Uwais Al-Qarni kata Nabi? Kalau enggak Harun Ar-Rasyidnya, penguasanya, kenapa yang terbaik Uwais Al-Qarni? Nah ternyata Uwais Al-Qarni ini punya ibu kata Nabi, dan dia makom di ilmu ruhani. Ternyata makom ruhaninya sangat hebat. Dia terkenal di langit, tak terkenal di bumi. Dalam ilmu tasawuf tingkat kewaliannya sangat tinggi. Ya Allah, berarti Tuhan menilai manusia dari makom spiritual, ketinggian rohani dan kesempurnaan akhlaknya. Kalau
dinilai dari harta yang banyak, kita kalah dengan orang kafir. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, renungilah ini. Maka sebenarnya kalau bahasa Tuhan ukur kita al-hanafiah, ketika kita mau mempelajari ilmu ketuhanan begini sampai mendalam, ini adalah panggilan Allah. Tidak semua orang mau melewati jalan ini. Bahasa Pak Nasar, jalan tarikat ini, sufi ini adalah seperti gang. Orang yang hanya mengerti gang, yang mau mendalaminya, memahami secara baik, yang mau lewat gang. Jalan, sedangkan syariat itu adalah road, jalan besar untuk menuju Tuhan. Kalau jalan besar, semua orang tahu dan semua orang melewatinya. Tapi kalau jalan gang, itu bisa tersesat kalau tidak ada pembimbing guru, dan jalan gang itu adalah jalan singkat menuju Tuhan. Kalau Pak Nasar begitu membahasakannya, Bapak Ibu. Jadi Allah akan mengundang kita, kalau bahasa Tuhan malamnya, kalau kita mau mempelajari kedalaman Tuhan itu termasuk tarikat, itu adalah undangan dari Allah. Bahagia, maka beruntunglah orang-orang yang diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak semua orang yang mendapat undangan panggilan dari Allah untuk mempelajari. Ingat hadis yang membuat saya kaget semalam, khairut tabi'in wais, sebaik-baik tabi'in wais al-Qarni. Umar bin Khattab disuruh minta doa, doanya mustajab. Dia memiliki penyakit sopak, tapi dia minta disembuhkan. Sisakan setitik ya Allah, supaya aku tetap ingat dan selalu bersyukur kepada-Mu. Dan itu luar biasa, mengagetkan saya hadis Sahih Muslim itu semalam. Walaupun dulu sering kita baca, itu yang membuat kita menjadi tanya-tanya besar. Oke, sampai di situ dulu kajian Rania. Mudah-mudahan kita mau mengaktifkan rasa kita. Ada yang mau tanya Bapak Ibu? Ya. Itu di bawah itu. Di bawah itu. Siapa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan di awal, kalau saya tidak salah, dalam pengertian saya, bahwa Nabi Adam ini diciptakan dari tanah surga. Kemudian kita ini berasal dari tanah bumi. Ini nampaknya ada terjadi misleading. Bagaimana ini sudah terjadi? Saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Pak, Adam ini diciptakan dari tanah surga. Maka Nabi Adam dulu tempatnya di surga. Nah, ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, maka jasmani yang tercipta dari tanah surga ini beradaptasi dengan bumi. Ya, beradaptasi dengan bumi, maka Nabi Adam makan dari bumi. Bahkan unsur-unsur masa Nabi Adam, Nabi Ayub, Nabi Nuh itu masih ribuan tahun Pak tahan jasmaninya, karena turunan-turunan dekat dengan Adam. Nah, lama kelamaan unsur surganya kan habis, udah berapa ribu tahun bumi ini. Sekarang kita ini dari saripati tanah bumi sudah habis unsur surganya ini. Nah, ini pemahaman. Unsur tanah surga kita sudah habis. Jadi sekarang jasmani kita pakai ini kebanyakan sudah hampir bisa dikatakan 100% sudah berasal dari tanah bumi. Maka jasmani yang kita pakai ini tidak tahan lebih dari 100 tahun, tidak tahan kita pakai. Kalau Nabi Adam karena jasmani diciptakan dari tanah surga itu tahan ribuan tahun dipakai. Maka nanti jasmani yang diberikan Allah kepada kita ketika masuk surga diciptakan dari tanah surga. Supaya apa? Supaya kita bisa kekal seperti kekalnya surga. Tahan lamanya seperti lamanya surga. Nah, kalau jasmani kita di surga dan diciptakan dari tanah bumi, yang tetap gak tahan. Bukan hanya itu, kalau jasmani diciptakan dari tanah bumi, ini mengeluarkan kotoran. Kalau jasmani yang diciptakan dari tanah surga, dia tidak mengeluarkan kotoran. Makanan yang kita makan dari surga nanti, dia hanya mengeluarkan keringat-keringat berbau kasturi. Dalam hadis sahihnya begitu. Ya, dia tidak mengeluarkan kotoran. Jasmani kita ini semuanya berisi kotoran, Pak. Yang berlubang kotor. Mata kita ada lubangnya, tai mata. Hidung ada lubangnya, tai hidung.
Gigi ada lubangnya tai gigi. Kepala kita ada lubangnya ketombe. Kotoran semua jasmani kita juga. Itu Pak ya. Nah, itu pemahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Ustaz. Tadi saya lihat di layar itu tidak terekspos ya. Itu ada kata-kata nafs, ya. Kemudian roh. Nah, apa perbedaannya nafs dan roh, baik sifat maupun wujudnya? Kemudian nanti perbedaannya apa untuk yang orang beragama Muslim ya, Islam, dan tidak beragama Islam waktu dia di alam kubur maupun di alam barzakh dan di akhirat nanti, apakah roh dan nafsu itu abadi atau tidak? Itu Ustaz. Apa bedanya sifat-sifatnya? Terima kasih. Roh dengan nafs, nafs itu jiwa. Ya. Kalau guru kita yang beliau sebut jiwa hayat itu bahagian dari roh juga. Ketika kita tidur Pak, itu yang pergi adalah roh yang berpikir. Yang dari sini, maaf nih karena kajian rohani kita, roh yang berpikir, ya dari atas. Sedangkan nafs, ruh yang lapisan roh yang ada di jantung berdetak jantung, tuk tuk tuk, itu namanya nafs. Itu tinggal. Atau ada yang memahami sebenarnya yang pergi itu adalah nafs, nafs juga. Maka dalam ayat itu disebut nanti nafs. Ya. Allah menahan nafs kamu, jiwa kamu, hina mautiha. Tapi ketika tidur ditahan, dikembalikan lagi, kan gitu ayatnya. Jadi ada yang membedakan antara ruh dengan nafs. Kalau saya punya teman namanya Ustadz Iqbal, punya guru beda. Beliau memahami antara ruh dan nafs itu beda. Maka nanti beliau membaginya rasa jasmani, rasa nafsani, rasa rohani. Kalau dari contoh lama Nafiah, guru kita Pak Nasar, rasa jasmani, rasa rohani, rasa nurani. Nah, ini penyebutannya beda, tapi nanti penjelasannya hampir sama ya. Penjelasannya nanti sama ya sebenarnya. Jadi kalau bahasa beliau jangan terjebak dengan istilah-istilah. Tapi kita paham saja. Ya. Begitu Pak ya. Yang abadi itu yang dikekalkan Allah. Yang dikekalkan Allah, ruh, jiwa dikekalkan Allah. Dua-duanya dikekalkan Allah. Ya, ruh, jiwa, nafs. Kalau dalam Quran kan disebut nafsun. Nafsun itu bisa artinya totalitas. Ya. Totalitas diri kita. Tetapi kalau untuk membedakan roh dengan nafs itu yang ada dalam diri kita. Ruh, sedangkan ruh tadi adalah yang bersifat rohani. Kalau Ustaz Iqbal begini bedain. Kalau jiwa itu seperti rasa sedih, rasa senang itu di jiwa. Di jiwa dia bentuknya. Di jiwa bentuknya. Dia tidak di rohani, tapi di jiwa. Tapi kalau dituang oleh Hanafiah, dia termasuk di rohani. Jiwa itu dianggap bahagian dari roh, lapisan roh namanya. Roh kita ini kan berlapis Pak. Kalau Bapak baca di buku kitab Sirrul Asrar, Syekh Abdul Jilani yang merupakan guru dari guru kita juga, itu disebut roh kita itu lapisannya 4. Ya, roh jismani, kemudian nanti masuk roh rohani, baru masuk nanti ada lapisan ketiga lagi, itu sama dengan lapisan roh, lapisan hati yang saya sebutkan tadi. Hati lapisannya 4, roh pun lapisannya 4. Jadi tingkat kedalaman spiritual orang, tingkat kedalaman spiritual diukur dengan tingkat dia bisa menggapai kedalaman diri dia. Maka Pak, kalau kita ingin menuju Allah, sampai ke Allah, sebenarnya itu melewati rasa. Rasa itulah tunggangan terang untuk sampai ke Allah. Ya.
Contoh yang sederhana saya sebut, rasakan napas kita ini keluar masuk, rasakan gitu kan. Dari mana napas kita ini berasal? Kalau ketemu kita sumber gerakan napas itu, itulah Allah. Dalam filsafat kausa prima, penyebab awal sumber gerakan ya Allah, bukan setan. Setan gak bisa jadi penyebab awal segala sesuatu, bukan. Penyebab awal dari segala gerakan yang dilakukan ini kita adalah Allah. Maka dalam Al-Quran, nasiatun kadzibah, ubun-ubun para pendusta, ubun-ubun para binatang itu di bawah genggaman tangan Allah SWT. Artinya apa? Kalau kita bahas tafsir yang digunakan Harun Yahya, nasiah ini dalam ilmu kedokteran ini pusat perintah otak. Pusat perintah di sini, nah pusat perintah itu alam bawah sadar di bawah kendali Allah, digenggam Allah. Maka para pendusta bisa saja ketika dia tidak berhenti dari pendustanya, dia mendustakan agama Allah, Allah buat stroke. Jangan main-main melawan Allah, kan gitu. Hati-hati, Allah buat stroke. Kapan kita tahu bahwa diri kita aliran darah tersumbat ke jantung? Siapa yang bisa nyumbatnya dari dalam? Siapa yang bisa nyumbatnya? Kedokteran bilang kolesterol, tapi kolesterol tidak akan bisa menyumbat tanpa izin Allah. Maaf loh, dukun aja bisa nyumbat. Coba saja kalau main-main sama dukun jahat, bisa disumbat aja. Pakai gitian, walah. Tapi kita tidak mengarahkan ilmu ke sana, ya. Jangan menjadi Fir'aun. Kebatinnya, ghaibiyahnya tinggi, tapi akhirnya celaka. Yang paling bagus itu adalah mengikuti jejak para nabi dan wali. Nah, wali songo itu mereka punya kedalaman ilmu seperti itu. Dan hampir dalam kajian tasawuf seluruhnya menyebut Uwais Qarni itu termasuk orang yang diislamkan Nabi secara ruhani. Dia tidak bertemu Nabi, tapi dia dikabarkan Nabi spiritualnya sangat tinggi. Dari mana Nabi tahu? Itu dari alam ruhani, bukan alam jasmani. Maksudnya abadi apa? Maksudnya apa dan abadi atau tidak? Insya Allah abadi, masuk surga. Nanti akal, hawa nafsu itu bergabung dalam diri kita di surga, diabadikan Allah. Jadi ada yang kekal dengan sendirinya jangan Allah, ada yang kekal dikekalkan Allah. Yang dikekalkan Allah itu termasuk surga dan neraka, termasuk ruh kita. Jiwa kita juga nanti nafsu itu. Yang membedakan roh dengan nafsu pun dikekalkan untuk menikmati surga, termasuk hawa nafsu kita bawa. Ya. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini saya mendengarkan rasanya sangat dalam sekali. Kelihatannya jauh banget dari apa yang kita inginkan. Kemudian tadi disebutkan bahwa kalau saya nggak salah itu dalam aktivitas apapun itu selalu dikerullah. Tapi saya masih belum ngerti maksudnya itu selalu dikerullah itu konkretnya itu gimana gitu. Kalau saya bekerja lagi nyupir, kalau saya bekerja lagi nyangkul atau apa itu dikerullahnya itu gimana? Apakah mesti sebut atau di dalam hati atau bagaimana itu satu. Kedua itu tadi yang disebut-sebut ma'rifat kalau saya nggak salah itu adalah tidak semua dipanggil. Jadi yang dipanggil itu sebagian dan beruntunglah itu yang dipanggil. Nah itu kan kita juga pengen sekali kalau dipanggil itu yang bagaimana. Hanya itu aja. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah pertemuan kita ini pun Pak sebenarnya adalah keinginan Allah. Ini sudah terjadi. Jadi ini juga mungkin bahagian dari panggilan Allah untuk menyampaikan ilmu ini. Sebenarnya ilmu ini termasuk ilmu yang dirahasiakan para wali. Ilmu rasa namanya, zikir rasa. Saya tidak tahu kenapa dirahasiakan para wali. Karena ilmu rasa ini pun kalau kita salah, ini dekat dengan alam kejinan dan banyak orang tersesat menempuh alam ini, menempuh perjalanan spiritual. Mursyid-mursyid yang taat kepada Allah di tingkat wali menjadi sorotan iblis, sorotan iblis yang di segitiga bermuda dan jam itu disesatkan. Nah, kira-kira gitu ya. Kenapa? Karena mereka orang yang dikagumi dan tidak banyak tersebut, dan mereka menjadi target utama itu disesatkan. Jadi ada orang yang menyimpang di jalan itu, ada orang yang tetap lurus di istiqomah.
Adapun pertanyaan pertama tadi, yang mudah-mudahan Bapak mau belajar juga dengan guru kita atau yang lain, yang penting punya niat yang baik. Kalau bahasa guru saya begini Pak, siapa yang niatnya benar, baik karena Allah, kalaupun nanti tergelincir, Allah akan tarik kembali. Karena kita menempuh jalan spiritual ini adalah untuk dekat kepada Allah sampai, bukan niat yang lain. Jangan niatnya akan makan, kalau makan nanti beda Pak. Akhirnya nanti ke gaibiah, yang gaib saja kayak menurut Fir'aun. Yang pertama tadi pertanyaannya, konkretnya bagaimana zikir. Kalau secara syariat, Nabi itu setiap aktivitas ada zikirnya. Masuk WC ada zikirnya? Ada. Ngendarai mobil ada. Ya. Alhamdulillah dan subhanallah sakhkhara lana hadza. Itu disyariatkan Nabi zikirnya. Maka di kumpul ulama ada saja zikir Nabi apapun yang dilakukan. Masuk pasar ada zikirnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, kalau dalam kajian hati, zikirnya yang dimaksudkan itu tidak hanya zikir syariat tadi, tapi zikir rasa, zikir hati. Kita menggerakkan badan kita ini, Pak, kita ngerasa disertai oleh Allah. Dalam bahasa ilmu akhlaknya, ma'iyatullah. Dalam bahasa peringkatnya, peringkat Islam, rukun Islam ada, rukun iman ada namanya rukun ihsan. Rukun ihsan ini yang jarang-jarang orang mau menembusnya. Padahal kalau kita tidak punya ihsan, kita tidak bisa sempurna. Saya tertarik Pak Ali Nurdin waktu mengatakan, saya berkesan sekali. Kita tidak bisa hidup beriman dan berislam saja, tapi harus bertakwa. Karena takwa itu pakaian. Berislam beriman tanpa takwa sama dengan orang telanjang, nggak punya pakaian. Ya, takwa itu adalah bagian dari ihsan. Ihsan itu apa definisi ihsan? Anta'budullaha ka'annaka tarahu. Kita menyembah Allah sempit. Kita mengabdi kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Kita mengabdi kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Kalau hati kita tidak mampu menjadi orang yang memandang Allah, makrifat, jadilah orang yang dipandang. Kalau tidak, rasakanlah bahwa Allah melihat dirimu. Nah, bahasa ilham sirtuanku, kalau tak mampu kita menjadi orang yang memandang Allah, jadilah orang yang dipandang. Apa orang yang dipandang? Kita merasa bahwa kita bersama Allah. Itu yang diajarkan Nabi di awal kepada Abu Bakar. Ya Abu Bakar, la tahzan wa la takhaf, innallaha ma'ana. Abu Bakar, jangan takut, jangan khawatir, Allah bersama kita. Ini kan tauhid ihsan, ini yang diajarkan Allah. Maka Ibnu Abbas di waktu kecil pun sudah diajari, ihfazillah yajid amamak. Wahai Ibnu Abbas, jagalah Allah dalam hatimu, niscaya engkau temukan Allah dimanapun kau berada. Allah mewajih wajiyah, wajih Nabi wajhikal karim. Itu sering didoakan dalam sholat. Kenapa Imam Syafi'i memilih inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati? Ya Allah, kuhadapkan wajah hatiku kepada wajahmu. Ketika munajat dipilih doa yang ini, mantap sekali. Ya Allah, kuhadapkan wajah hatiku kepada wajahmu. Jadi wajah hati kita selalu berhadapan kepada wajah Allah. Apapun yang kita lakukan ini, rasakan bahwa Allah menyertai langkah kehidupan kita. Nah, itu maqam ihsan. Kita merasa bahwa Allah selalu bersama kita. Kalau kita merasa Allah selalu bersama kita, tentu kita tidak berani buat maksiat. Ya kan? Tentu gak berani. Gak berani kita. Nah, tapi inilah yang hilang. Maka agama kita, Islam kita ini kebanyakan Islam agama, tapi Islam seolah-olah tidak bertuhan. Maka jangan heran orang sholat juga rajin, tapi coba korupsinya jalan terus, buat dosa besarnya terus, gak berhenti-berhenti. Kenapa? Itulah tadi orang beragama tapi tak bertuhan. Dia beragama tapi rasa ketuhanannya gak ada, ma'rifatnya tidak ada. Maka nilai ibadahnya sangat rendah sekali, Pak. Apa bedanya dengan binatang? Binatang kan bertasbih kata Allah kan? Ya, tapi mereka sholat enggak. Tasbihnya beda dengan tasbih kita, karena tidak melibatkan rohani. Jadi kualitasnya rendah. Begitu Pak ya? Terima kasih Ustaz. Pertanyaan saya, karena ini memang saya rasakan cukup berat untuk memahami, maka saya mau minta penjelasan lebih rinci. Jadi disebutkan bahwa ada rasa yang melibatkan jasmani, kemudian rohani dan nurani. Kalau rasa yang jasmani dengan
rohani dan kita bisa membedakan dengan mudah. Tapi yang saya nggak bisa bedakan bagaimana kita membedakan antara rasa yang rohani dan rasa yang nurani. Satu pertanyaan saya. Yang kedua bahwa mungkin banyak yang termasuk saya sendiri banyak melakukan misalnya upaya-upaya untuk zikir, untuk zikrullah, tapi belum sampai kepada level yang tadi diharapkan dia mampu untuk tadi dosa sekecil apapun itu sudah ketakutan dan seterusnya gitu yang mungkin dia sampai pada level tertingginya, sehingga dengan demikian dia tidak mau lagi atau dijaga oleh Allah untuk tidak berbuat dosa gitu. Untuk selalu tidak berbuat dosa. Nah, apa yang harus kita lakukan ya Ustaz? Zikir-zikir yang selama ini kita lakukan itu rasanya kok tidak menghujam, menghasilkan sesuatu yang berdampak besar ya. Nah, yang ketiga pertanyaan saya adalah bahwa ada seorang pasien yang dia bisa sembuh dari kanker. Dia bisa sembuh dari kanker. Dan kemudian dia teliti secara saintifik, oh ternyata begini teorinya. Nah, bisa nggak diterangkan dengan kita memahami pada pagi hari ini mengenai ilmu mengenai apa ini makrifatullah ini, bagaimana kaitan antara jiwa itu atau ruhani ya, atau mungkin nur tadi dengan terjadinya proses perbaikan pada fisik orang ini, karena kanker itu adalah penyakit fisik. Nah, bisa kita terangkan dengan pendekatan tadi. Terima kasih atas penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ini pertanyaan terakhir ya, nah, waktu sudah 6:30. Ya, jadi zikir antara rasa jasmani rohani. Ini Pak, maaf nih ya, saya minum nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini air putih, nggak ada rasa mati, rasanya biasa. Ini rasa jasmani. Nah, ketika saya melihat teman lama datang, senang saya. Rasa senang saya jumpa teman lama itu beda dengan rasa itu. Nah, jadi rasa senang, gembira itu di rohani, bukan di jasmani. Ya, apa yang mudah bedainnya. Nah, ketika kita masuk ke rasa nurani, itu rasa cinta rindu kepada Allah, itu rasa nurani. Itu yang dimiliki biasanya yang sampai ke sana itu ya makam nabi wali. Seperti kalau di tabiin ada namanya Rabi'ah kawin kan, model seperti itu. Maka kenapa Rabi'ah yang tahan hidup membujang, tidak nikah selamanya? Sulit loh Pak. Ya ketika sudah rasa itu sudah memuncak tingkat sana, ya rasa jasmani kan sudah kalah. Ya. Maka saya ceritakan tadi, ketika Bapak bertemu dengan orang yang sangat dicintai dan diridhoi, kamu mau gak ketemu yang siapa yang kamu cari-cari ini? Ada tuh di rumah sono. Satu lagi nanya, gak usah lah, lu janji kan udah makan bakso sama gua, gimana sih? Bapak pilih mana? Udah deh, ntar aja makan baksonya ya, ntar aja. Pasti Bapak ingin ketemu dengan orang yang dicinta. Itu masih manusia. Pasti didahulukan rasa rohani daripada rasa jasmani. Kenapa? Karena tingkat kenikmatannya. Maka di dalam zikir pun rasa rohani itu dilibatkan. Baru nikmat sholat, baru khusyuk, baru enak. Ya. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Zikir itu harus menembus lapisan hati yang kedua. Ini ada lapisan hati. Nah, kalau bahasa saya begini. Lapisan hati kan begini, sodar kol. Nah, zikir itu harus menembus lapisan hati kedua, baru bisa tenang hidup kita. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hati kita ini dikutuk oleh Allah, nggak bisa tenang. Maka kalau mau tenang, senang, tenteram hidupnya, sudah gunakan hati zikir kepada Allah. Ya. Jangan gunakan sodar ini terhubung kepada akal, dia was-was. Gunakan lapisan hati yang kedua.
Tapi kalau untuk memandang yang gaib, lapisan nanti ketiga, fuad namanya. Ini disebut dalam surah An-Najm. Ya. Surah An-Najm itu disebut Allah ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hati fuad, mata hati Nabi Muhammad tidak mendustakan apa yang dia lihat. Apa yang beliau lihat? Malaikat Jibril. Ada yang menafikan, yang beliau lihat adalah Allah. Itu Mi'rajnya. Nah, jadi melihat yang gaib itu tidak bisa menggunakan qalbun atau sodrun, tapi fuad, mata hati. Begitu dia. Ya, jadi zikir bagaimana menyebarkan ruh? Ya rasakan Pak, pakai rasa di ruh kita itu tadi. Rasa kita rasakan Allah bersama kita. Subhanallah, subhanallah. Nih, saya contohin ya. Saya contohin begini. Bapak Ibu, coba Bapak Ibu dengarkan zikir saya ini. Satu tidak menggunakan rasa, satu lagi menggunakan rasa. Bapak Ibu tolong dengarkan zikir saya dengan menggunakan rasa. Mana lebih enak, lebih nikmat nanti. Ya. Dari situ Bapak pun bisa diketahui menggunakan rasa tidak. Ini saya praktekkan ya. Antara zikir yang menggunakan rasa dengan tidak. Contoh pertama ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Satu. Yang kedua, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Enak mana? Enak mana? Yang kedua, belum semua jawab. Kalau nggak bisa menggunakan rasa, tolong tundukkan aja kepalanya, biar jangan terganggu matanya. Dengar saja suara saya. Suaranya nadanya sama saya buat. Cuma satu nggak pakai rasa, satu pakai rasa. Ya. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Yang kedua, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Enak mana? Bisa dirasa? Enak kan? Yang kedua, maka secara sederhana Bapak Ibu, kalau kita berimam, imamnya tahu kita dia gunain rasa apa enggak, khusyuk enggak. Kalau orang punya ilmu rasa yang tinggi, maka di tingkat Ahmad saja, sepupu Imam Ghazali, ya, adiknya apa sepupunya ketika sholat, Imam Ghazali imam, habis imam dia tanya, Ghazali, kamu tadi ingat apa? Kok pikiranmu kok tadi kesana kemari? Kaget Ghazali, apa ada yang mau begini? Iya, tadi aku ingat darah haid wanita. Pantasan saja terpandang oleh kamu di darah. Dia teringat terbayang dalam sholat itu darah haid wanita. Kaget Ghazali, apa ada yang seperti ini? Dari situlah Al-Ghazali yang dulunya ahli fikih mulai mempelajari ilmu hati. Kenapa ini seperti ini? Setelah mulai tertarik, maka dia kaji. Saya percaya yakin Ghazali tidak mungkin berbohong menulis kitab Ihya Ulumuddin berdasarkan pengalamannya. Gak mungkin dia membohongi umat Islam seluruh dunia. Pengalamannya itu gak mungkin. Pengalamannya dalam Ihya Ulumuddin itu, kalau Bapak baca Ihya Ulumuddin, fikih berbau tasawuf itu lebih menyentuh hati dan rasa daripada Bapak baca fikih Ibnu Taimiyah misalnya, fikih Syafi'i misalnya menggunakan banyak ra'yu. Beda. Al-Ghazali dia gabung antara ra'yu dengan rasa, karena dia kaji ilmu rasa, maka membacanya pun bisa beda. Paham kan bedanya kalau kita baca bandingin kita? Maka ulama yang pakai ilmu rasa dengan ulama yang tak pakai ilmu rasa, karangan tulisannya pun bisa beda. Nah, tapi ada yang belajar ilmu rasa secara berguru, ada yang belajar ilmu rasa lepas. Sebenarnya kalau kita rajin ibadah, rajin istiqomah, tahajud, rajin mengamalkan 5 amalan sunnah wali setelah yang wajib, lama-kelamaan dengan sendirinya bisa mendapat rasa itu. Bisa dapat sendiri. Ya. Tapi kalau berguru tentunya lebih baik. Ya. Kalau berguru tentunya lebih baik. Yang membimbing dari orang yang sudah punya pengalaman yang sendiri.
Tidak berguru yang kita khawatirkan ilmu kita tak cukup, seperti Ahmad Shodin ngaku jadi nabi, dia edet benar-benar dari edan, gitu kan? Ini kan contoh-contoh orang yang mendalami spiritual tanpa guru, akhirnya menyimpang dari yang sebenarnya. Makanya silsilah tarikat itu dipertanggungjawabkan dunia akhirat sampai ke Salman Al-Farisi, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar. Ya, silsilah. Mereka tanggungjawabkan itu Pak, dunia akhirat. Maka kalau guru saya, ini saya pertanggungjawabkan dunia akhirat. Kalau perdukunan nggak ada tanggung jawab dunia akhirat Pak. Dunia aja belum tentu tanggung jawab. Tapi kalau tarikat dunia akhirat dipertanggungjawabkan. Saya kira itu saja. Ya. Baiklah Bapak sekalian, mungkin nggak terjawab semua, tapi intinya bahwa ilmu rasa adalah kalau kita menanyakan bagaimana rasanya durian, teori apapun, akal apapun, definisi apapun tidak bisa mengungkap. Hanya satu cara adalah mencicipi, ya, mencicipi. Rasanya gula dicicipi Pak. Teori apapun, definisi apapun tidak akan capai. Demikian juga tadi Pak ini mencoba mengungkapkan, saya tangkap nggak bisa pas karena hanya bisa dicicipi. Pertanyaannya Pak Dokter memang selama ini bagaimana rasanya, bagaimana? Ya cicipi, cicipilah langsung. Pak Ustadz juga sama-sama saya dengan Pak Nasar, ilmunya tinggi, profesor, tapi kalau sudah di depan waktu kita sama-sama berpikir, sama-sama istilahnya tenggelam dalam zikir. Satu cara supaya nggak penasaran, cicipilah bagaimana zikir itu. Banyak guru di sini, ada Pak Sodi, ya, ada Pak Lukman Hakim, ada Pak Profesor Nasir Umar yang kebetulan satu grup sama kita. Ya silahkan Bapak cari, semoga kita dapat mencicipi rasa bagaimana rasa bertuhan itu, supaya jangan nanti beragama tapi tidak bertuhan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.